Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas ya bagaimana cara bikin daftar absen teman-temannya di Microsoft Excel teman-teman ya. Nah langsung saja di sini teman-teman kita masuk saja ke Microsoft Excel teman-teman ya. Nah kita bikin dokumen baru teman-teman ya. Nah di sini saya memakai Microsoft Excel yang versi 2010 teman-teman ya, dan tidak akan jauh berbeda dengan versi-versi Microsoft yang terbaru teman-teman ya, seperti 2019 ataupun 2021 ya. Nah teman-teman di sini kita misalnya akan membuat absen untuk kelas misalkan teman-teman ya. Nah absensi kelas lah, absensi siswa di kelas. Nah kita langsung praktekkan saja teman-teman ya. Nah di sini kita bisa kasih judul dulu nih, misalkan daftar presensi ya. Jadi bahasanya itu bukan absen teman-teman, tapi presensi. Kalau absen itu kan absen ya, tidak hadir. Nah, kalau presensi itu kan memeriksa kehadiran ya, teman-teman, memeriksa siapa saja yang absen. Tapi kita sebut ya sehari-hari daftar absen, di absen teman-teman ya. Nah, daftar presensi misalkan siswa SDN 1 Jakarta misalkan. Nah, di sini bisa kita tambahkan tahun pelajaran ya. Nah, setelah selesai teman-teman ya. Nah, ini untuk judul atasnya misalkan ya. Nah, di sini kita lewat 2 garis, kita bisa tambahkan dengan kelas misalnya ya. Nah, jadi diperuntukkan untuk kelas berapa? Misalkan kelas 1 teman-teman ya. Nah, setelah selesai teman-teman ya, di sini bisa kita tambahkan juga semester misalkan teman ya. Semester. Nah, ganjil misalkan ya. Nah, mungkin cukup teman-teman ya. Kita sampai sini dulu. Nah, langsung kita akan membuat absen dimulai dari nomor, kemudian nama siswanya teman-teman ya. Nah, ini untuk nama siswa, untuk nomor kita sedikit persempit saja teman-teman ya. Untuk nama siswanya kita bisa perlebar teman-teman ya. Nah, tergantung panjang dan pendeknya nama siswa tersebut ya teman-teman. Nah, kita buat dulu lah, misalkan contoh sampai 10 teman-teman ya. Nah, di sini kita masukkan untuk nama-namanya bebas. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk selanjutnya kita bisa di sini tambahkan misalnya tanggal ya teman-teman. Tanggal, bulan ya. Ataupun di sini bisa kita tambahkan bulan teman-teman ya. Nah, untuk bulannya, nah berarti di sini kita tambahkan dulu satu baris ke atas teman-teman ya. Nah, seperti itu. Dan misalkan dari Juli teman-teman ya. Nah, ini kita tambahkan lagi ya untuk barisnya. Nah, seperti itu. 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa dikosongkan teman-teman ya untuk baris yang ini teman-teman ya. Misalkan dikosongkan, nantinya bisa teman-teman masukkan untuk tanggalnya teman-teman ya. Nah, ini saya masukkan untuk minggu-minggunya saja teman-teman ya. Minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, dan minggu ke-4 ya. Rata-rata per bulan itu ada 4 minggu teman-teman ya. Nah, lanjut kita Agustus ya. Nah, kita bikin lagi 2, 3, 4, terus September. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah selesai ya,
Contoh misalkan kita membuat sampai bulan September saja teman-teman ya sebagai contohnya. Nah, ini di sini di baris selanjutnya kita biasanya memasukkan untuk rekapannya teman-teman ya. Nah, rekap absen. Nah, rekap absen biasanya di sini dengan diisi sakit teman-teman ya, izin apa. Nah, jumlahnya di sini. Nah, teman-teman. Nah, agar lebih rapi, kita coba rapikan dulu teman-teman ya. Nah, ini kita rapikan pakai merger and center ya. Kita rata tengahkan. Nah, teman-teman seperti ini ya. Nah, ini kita lakukan. Nah, teman-teman seperti ini ya. Nah, ini bisa kita kecilkan teman-teman ya untuk lebar kolomnya ya. Dengan cara teman-teman kita ke bagian format. Nah, kita pilih yang column weight ya. Nah, di sini 8,43 coba kita ke 5 teman-teman ya. Kita klik OK. Nah, cukup kecil ya teman-teman ya. Nah, agar lebih rapi coba kita mulai dengan tabelnya. Nah, kita kasih tabel all border. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita rapikan lagi, merger and center, teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita coba tengahkan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lebarkan ke format lagi, kita pilih yang row height. Nah, ini 15, coba kita ke 25 ya. Nah, ini ininya namanya ketengahkan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita coba ketengahkan untuk judulnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini bisa kita kasih bold ya. Nah, teman-teman. Nah, langsung saja kita kasih bold ini. Nah, yes. Nah, teman-teman seperti ini ya. Nah, kalau misalkan ingin teman-teman dirubah nih untuk jenis fontnya ya, tinggal kita rubah saja, Ctrl A, kita ke bagian ini. Kita bisa pilih Times New Roman untuk ukuran fontnya 12 teman-teman ya misalnya. Nah, tinggal seperti itu saja teman-teman ya. Nah, mudah sekali teman-teman ya. Nah, untuk kertasnya ini kita tentukan saja misalkan F4 saja teman-teman ya untuk orientasinya kita pilih potret. Nah, kita coba lihat apakah sudah. Nah, ini seperti ini. Tapi ini nanti di printnya jadi 2 teman-teman. Nah, ini kita atur nih di white-nya. Kita satu page kan ya, one page, satu halaman kan. Nah, teman-teman ini seperti ini ya. Nah, kalau misalkan ini panjang teman-teman ya, nanti di sini juga pasti terisi teman-teman. Misalkan ada 20 siswa nih, nah ataupun 25 sampai 30 nih. Pasti bagus teman-teman ya. Nah, ini kan cuma contoh saja nih. Ada 10 siswa ya. Nah, teman-teman di akhirnya ataupun ini bisa kita bold kan ya agar lebih bagus. Nah, teman-teman ya. Kita bisa kasih keterangan misalnya di sini untuk keterangan untuk sakit misalkan ya, teman-teman. Sakit di sini kita masukkan saja. Nah, S teman-teman ya, sakit. Nah, untuk I misalkan izin teman-teman ya. A, nah, teman. Tanpa keterangan misalnya ya. Nah, teman-teman ya seperti ini ya. Nah, nanti diisinya dengan titik-titik teman-teman ya, titik. Nah, biasanya kan untuk ataupun untuk kelas 1 itu kan masih anak-anak teman-teman ya. Jadi cukuplah oleh gurunya itu dikasih titik ya misalkan kalau hadir. Kalau untuk siswa kelas atas ataupun jenjang atas ya, lebih atas SMA itu bisa dengan tanda tangan teman-teman ya. Tinggal disesuaikan saja. Ini kolomnya bisa diperlebar teman-teman ya dengan cara tadi ya. Ke bagian format, nah kita ke bagian column width, ini kita masukkan misalkan 10 teman-teman ya. Nah, bisa selebar ini teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya untuk membuat daftar absen ya teman-teman ya. Ini contohnya daftar absen siswa.
presensi siswa. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan teman-teman ya, silakan kalau misalkan masih penasaran, yuk komen di kolom komentar teman-teman ya, kita berbagi sharing. Terima kasih, jangan lupa untuk berikan like, comment, share, dan juga subscribe teman-teman ya. Jangan lupa untuk menambahkan notifikasi terbaru teman-teman ya, tentunya dari channel Iman Roiman. Terima kasih, semoga bermanfaat.